Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita diberikan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pidato mengenai kesehatan mental. Sebelum saya menyampaikan pidato, maka izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ginaya Kisya Rais dengan NPM 215030006. Kesehatan mental adalah hal yang sering kali kita dengar, tetapi apakah kita tahu apa itu kesehatan mental? Menurut data dari Kementerian kesehatan mental yang baik adalah kondisi di mana batin seseorang merasa aman, damai, dan tentram. Begitu pula sebaliknya, orang dengan gangguan kesehatan mental dapat lebih bisa merasakan kecemasan dan sulit untuk mengontrol emosi. Sehingga orang dengan gangguan kesehatan mental cenderung lebih bisa untuk melakukan tindak kejahatan. Masyarakat Indonesia belum sepenuhnya sadar akan betapa pentingnya kesehatan mental daripada kesehatan fisik. Sama halnya dengan kesehatan fisik yang harus kita obati, maka kesehatan mental pun harus segera kita tangani. Hal ini bertujuan agar orang dengan gangguan kesehatan mental tidak melakukan tindak kejahatan atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka dari itu, hingga saat ini kasus bunuh diri masih terjadi di Indonesia. Menurut data, tercatat pada periode Januari hingga Juni 2023, Polri melaporkan terdapat 663 kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia. Provinsi tertinggi berada di Jawa Tengah dengan jumlah 253, Jawa Timur 128, Bali 61, dan Jawa Barat 39. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan, seperti misalnya perundungan, kemudian kekerasan berbasis gender, tekanan ekonomi, dan lain sebagainya. Hal ini dikutip dalam siaran pers Komnas Perempuan 10 Oktober 2023. Jadi, kita harus benar-benar sadar akan pentingnya kesehatan mental yang semestinya kita jaga. Berusahalah untuk tidak menjadi pelaku atas perundungan atau diskriminasi. Berikut saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar kita tidak mengalami gangguan kesehatan mental. Baik, yang pertama, olahraga teratur. Fisik yang sehat membantu mental dan batin kita jauh lebih baik dan tentunya jauh lebih bahagia. Yang kedua, makan sehat dan teratur. Memakan makanan yang sehat membantu metabolisme tubuh kita agar jauh lebih sehat dan tentunya jauh lebih sejahtera. Yang ketiga, tidur yang cukup atau istirahat yang cukup. Tidur yang cukup membantu kita untuk bisa lebih mengontrol emosi dan mengontrol energi yang ada di dalam diri kita. Yang keempat, meditasi. Meditasi bisa dilakukan dengan mendengarkan lagu, menulis, mewarnai, atau hal-hal yang membuat diri kita tenang. Yang kelima, tetap terhubung dengan orang tersayang. Maksudnya, kita harus punya teman atau seseorang yang bisa menjadi tempat untuk kita bercerita, mengadu, dan berkeluh kesah. Jangan sampai kita tidak punya teman untuk berkeluh kesah atau memendam perasaan, karena hal tersebut bisa memicu adanya gangguan kesehatan mental. Acap kali kesehatan mental menjadi tren di sosial media, yang dimana tidak sedikit masyarakat masih memandang buruk mengenai kesehatan mental dengan dalih kurang iman dan kurang ibadah. Padahal kesehatan mental ini berkaitan dengan masalah psikologis, bukan masalah spiritualitas seseorang. Akan tetapi, dengan adanya tren kesehatan mental ini tentu bagus, karena setidaknya masyarakat jadi tahu mengenai apa itu kesehatan mental, dan masyarakat jadi tahu mengenai informasi juga isu-isu mengenai kesehatan mental. Baik, saya akan memberikan satu contoh kasus gangguan kesehatan mental. Seorang guru SD yang mengajak istri dan anaknya untuk bunuh diri. Ia tega meninggalkan satu anaknya sebatang kara, sedangkan anaknya yang lain diajaknya untuk ikut bunuh diri. Ketiga anggota keluarga ini ditemukan tak bernyawa di rumah mereka di Dusun Borobugis, Desa Sabtorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, 12 Desember 2023. Nah, dari kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa gangguan kesehatan mental ini bisa dipicu oleh karena tekanan ekonomi. Menurut WHO, pada tahun 2004, kesehatan mental yang benar-benar sehat adalah ketika kondisi seseorang sejahtera dengan kemampuan yang ia miliki, bisa mengatasi tekanan stres dalam kehidupan sehari-hari, dan mampu bekerja dengan produktif. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.